Salam bagi semua sahabat pengacara Batak Tembak Langsung dimanapun berada. Saya menyapa sahabat kali ini dalam suatu pemberian pendapat atau bisa dikatakan legal opini singkat. Hal ini terkait dengan bincang-bincang ringan saya tadi dengan seorang pejabat panitera muda hukum di suatu pengadilan. Dia resah sahabat-sahabat karena di dalam menjalankan tugasnya melaksanakan satu penetapan eksekusi yang dibuat oleh suatu pengadilan melalui ketua pengadilan, dia digugat secara perdata oleh pihak dari pemohon eksekusi. Gugatannya adalah gugatan perdata perbuatan melawan hukum, bukan gugatan perlawanan eksekusi terhadap penetapan eksekusi. Sahabat pengacara Batak Tembak Langsung channel dimanapun berada, saya melihat persoalan ini persoalan yang perlu dipahami oleh kami para praktisi hukum, khususnya para pengacara advokat yang membela demi kepentingan klien. Pendapat pengacara Batak Tembak Langsung channel adalah sahabat-sahabat sepanjang berpraktek sebagai pengacara dari tahun 98 hingga saat ini, bahwa ketika ada suatu penetapan eksekusi bahwa yang digugat atau dilawan adalah penetapan eksekusinya, tetapi menjadi terlawan adalah pemohon eksekusi, dan pihak pengadilan atau lembaga peradilan maupun pejabat peradilan seperti ketua pengadilan, panitera atau panitera muda hukum tidak dapat dijadikan sebagai pihak terkait dalam gugatan perlawanan eksekusi, apalagi jika dibuat dalam suatu gugatan perbuatan melawan hukum. Inilah sejatinya ketentuan hukum yang harus dipahami oleh kami para praktisi hukum. Sahabat pengacara Batak Tembak Langsung channel, untuk menguatkan hal ini, maka pengacara Batak Tembak Langsung channel memberikan satu pemaparan mengapa hakim, lembaga peradilan itu, pejabat judisial dari peradilan itu tidak dapat digugat, baik dituntut secara pidana. Secara filosofis sahabat-sahabat adalah bahwa hakim, lembaga peradilan adalah merupakan perpanjangan tangan Tuhan untuk memberikan keadilan di sebuah negara pencari keadilan. Itulah filosofis, dasar filosofis teologisnya sahabat-sahabat. Sehingga hal itu bisa kita lihat sahabat-sahabat di dalam putusan pengadilan yang ada di Indonesia dikatakan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Itulah irah-irahnya sahabat. Filosofis teologis itu diterjemahkan di dalam undang-undang pokok kekuasaan kehakiman, sehingga irah-irahnya tadi berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Sahabat-sahabat, apa yang menjadi dasar hukum bahwa hakim atau lembaga peradilan atau
peradilan sebagai mana yang diatur di dalam undang-undang pokok kekuasaan kehakiman adalah merupakan perpanjangan tangan Tuhan. Rujukannya sahabat-sahabat adalah bahwa dasar konstitusional kita adalah Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian turunannya sahabat-sahabat, itulah dasarnya terbitnya Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman, yaitu Undang-Undang yang saat ini berlaku, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009. Kemudian turunan-turunan dari Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman ini sahabat, yang menyatakan bahwa hakim, pejabat judisial, atau pejabat peradilan tidak dapat digugat atau dituntut secara perdata maupun secara pidana adalah bisa kita lihat dari Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 9 tahun 1976. Di sana dikatakan bahwa hakim bebas dari tuntutan hukum, misalnya karena kesalahan dalam penerapan hukum atau karena kesalahan dalam putusan hukumnya. Itulah sebabnya lahirnya lembaga upaya hukum banding, kasasi maupun PK. Itulah sebagai koreksi terhadap putusan hakim yang keliru itu tadi. Bukan hakimnya dijadikan objek gugatan, merupakan perbuatan melawan hukum ketika hakim keliru di dalam menjalankan atau di dalam membuat suatu putusan yang dianggap oleh pihak tidak tepat. Kemudian sahabat, ada SEMA nomor 4 tahun 2002. Di sana juga memberikan jaminan kepada pengadilan atau pejabat pengadilan yang melaksanakan tugas judisial tidak dapat diperiksa baik sebagai saksi tersangka. Namun ada kekecualiannya sahabat, kecuali ditentukan oleh undang-undang lain. Artinya sahabat, kecuali ada undang-undang lain yang dilanggarnya ketika dia menjalankan tugasnya itu, misalnya menerima suap, itu dapat dituntut berdasarkan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Itulah yang bisa membuat pejabat judisial atau pejabat pengadilan yang melakukan tugas judisial dapat dituntut secara pidana jika dia melakukan penyimpangan terhadap undang-undang yang lain, seperti tadi Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, atau melakukan tindak pidana lain di dalam atau pada saat melakukan tugasnya itu. Misalnya sahabat, ketika seorang panitera muda hukum ketika akan menjalankan tugas pelaksanaan eksekusi, dia melakukan pemukulan terhadap termohon atau terhadap siapapun yang menghalang-halanginya, dia melakukan kekerasan fisik, misalnya melukai orang lain, maka dia dapat dituntut. Tetapi di dalam melaksanakan tugasnya sebagai pelaksana undang-undang pokok kehakiman, maka pejabat judisial itu bebas dari tuntutan baik pidana maupun perdata. Itulah kekebalan hukum yang diberikan oleh undang-undang pokok kehakiman terhadap pejabat judisial, terhadap ketua pengadilan, terhadap hakim, terhadap pejabat-pejabat lainnya, panitera dan lain-lain di dalam menjalankan tugas undang-undang pokok kekuasaan kehakiman itu. Itulah sahabat yang bisa disampaikan oleh pengacara Batak Tembak Langsung. Semoga ada manfaatnya dan semoga menjadi pembelajaran bagi kita dalam melakukan tugas-tugas kita sebagai penegak hukum, khususnya sebagai pembela atau mewakili para klien kita. Salam hormat bagi semua sahabat Batak Pengacara Tembak Langsung. Semoga apa yang saya sampaikan ini memberikan manfaat atau memberikan satu pengetahuan yang mungkin sudah kita pelajari, namun kita lupa di dalam prakteknya. Horas, sampai bertemu kembali.